Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba dinyalakan dulu kameranya untuk anak-anak yang akan kelihatan tuh muka-mukanya. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita kali ini di hari Kamis. Nah, pertemuan kita masih daring, kita masih di rumah masing-masing. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kalau saya lihat hari ini banyak yang tidak hadir, seperti Dimas katanya sakit. Jadi mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit diberikan kesehatan ya, diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan bisa bergabung kembali dengan kita. Sebelum kita mulai, baiknya kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Wendy bisa dipimpin untuk membaca doa. Ayo, mari semua kita berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ya. Mas. Terima kasih Wendy. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar setelah kita membaca doa. Saya akan absen dulu ya. Wendy hadir ya. Sahrul? Hadir, Pak. Subhan? Hadir. Ada yang masih ingat nggak materi pembelajaran kita minggu lalu itu tentang apa ya? Membahas apa? Coba Wendy. Kemarin kita minggu lalu membahas apa sih? Ini membahas gerakan teknik. Ya, betul. Ya, kemarin kita membahas tentang gerak objek 3 dimensi non karakter. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutannya. Jadi setelah dibuat objeknya, lalu kita animasikan, lalu tahap terakhir itu adalah kita merender. Untuk lebih jelasnya, saya akan presentasikan untuk pertemuan kita kali ini untuk bisa diperhatikan ya, disimak baik-baik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan rendering pada objek 3 dimensi. Kompetensi dasarnya di mana 3.17 adalah memahami teknik rendering pada objek 3 dimensi. 4.11 itu adalah menerapkan teknik rendering pada objek 3 dimensi. Indikator pencapaian kompetensinya 17.1 adalah menjelaskan teknik rendering gambar dan video pada objek 3 dimensi. 4.17.2 melakukan rendering gambar dan video pada objek 3 dimensi. Setelah memperhatikan bahan tayang PowerPoint yang saya tampilkan hari ini, peserta didik mampu menjelaskan teknik rendering, yaitu rendering gambar dan video pada objek 3 dimensi dengan benar. Lalu yang keempat, setelah mengamati demonstrasi yang dilakukan oleh saya atau guru, peserta didik mampu melakukan rendering gambar dan video pada objek 3 dimensi dengan benar. Pendahuluan, tahap akhir dalam suatu pembuatan animasi 3 dimensi adalah tahap rendering, baik itu animasi 2 dimensi maupun animasi 3 dimensi. Itu adalah tahap akhirnya di rendering. Proses rendering dilakukan agar setelah objek 3 dimensi itu selesai dibuat, gambar 3 dimensi atau video animasi 3D siap digunakan dengan berbagai format umum. Proses rendering pada objek 3 dimensi melalui beberapa tahap, yaitu pengaturan material pada objek, pencahayaan, posisi kamera, serta pengaturan render yang digunakan, meliputi kualitas, ukuran gambar, dan sebagainya. Rendering merupakan proses akhir dalam pembuatan animasi. Rendering akan menghasilkan sebuah produk berupa objek 3 dimensi dalam bentuk gambar maupun animasi 3 dimensi dalam bentuk file video. Rendering adalah proses akhir dari keseluruhan proses pemodelan atau animasi komputer. Jadi setelah kita pemodelan kemarin yang di pertemuan 2 minggu yang lalu, itu pemodelan ya. Dalam rendering, semua data-data dan pengolahan data yang sudah dilakukan dalam proses modeling, texturing, pencahayaan, pengaturan kamera, dan animasi dengan parameter tertentu akan diterjemahkan dalam sebuah output berupa produk animasi 3 dimensi. Pada saat melakukan proses rendering, komputer akan melakukan berbagai proses yang dapat memakan waktu yang lama. Jadi tergantung pada tingkat kerumitan adegan, durasi, dan spesifikasi komputer. Setelah proses render selesai, output berupa produk animasi 3 dimensi dapat disimpan ke dalam file gambar atau video dengan format output tertentu. Nah, coba, ini kegiatan 1, coba kalian bisa lihat di LKPD kalian. LKPD bisa kalian download tadi sudah saya share di Google Classroom. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Ini adalah gambar ketika kita membuat objek 3 dimensi di Blender ya. Berdasarkan gambar di atas, coba kalian analisis. Berarti pengertian rendering itu apa sih? Silakan saya kasih waktu 3 menit, kerjakan di LKPD kalian. LKPD-nya dalam bentuk Word, nanti kalian kerjakan, kalian ketikkan di situ, nanti kalian upload di
Google Classroom kembali ya. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah ya. Coba nomor 1 dulu deh. Coba Subhan. Menurut kamu, berdasarkan analisis dari gambar di atas, berarti pengertian rendering itu apa sih? Rendering itu seperti finishing, Pak. Apa yang kita buat Finishing. dari awal, apa yang Mhm. kita tempatkan sudut pandang dari kamera atau pergerakan objek, semua akan terlihat pada saat kita rendering. Terima kasih. Oke, terima kasih Subhan. Ada Blender Render. Blender Render ini merupakan alat render yang terdapat pada internal Blender. Blender Render ini menggunakan scanline, yaitu permukaan yang tidak terkena cahaya akan mengalami gelap total. Hal tersebut karena cahaya akan langsung diterima objek tanpa dipantulkan kembali. Lalu yang kedua ada Cycle Render. Ya, ada Cycle Render itu menggunakan sistem ray tracing, yaitu cahaya yang diterima oleh objek akan dipantulkan ke benda di sekitarnya, termasuk dipantulkan lagi ke objek itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan terjadinya bias cahaya antara objek dan sekitarnya. Pada cycle render ini, lebih mudah membuat objek semirip mungkin dengan aslinya. Pencahayaan yang digunakan cycle render dapat menggunakan emission yang diaplikasikan pada mesh objek apapun untuk menjadi sumber cahaya. Paham ya? Jadi ada dua, ada cycle render, ada blender render. Coba, ini ada kegiatan duanya. Perhatikan gambar di bawah ini dengan saksama dan menggunakan jenis rendering apa, cycle render atau blender render. Lalu yang kedua, berdasarkan identifikasi yang telah kalian lakukan, berdiskusilah secara aktif dengan sama teman kalian tentang perbedaan blender render dengan cycle render. Untuk kegiatan 2 ini di LKPD kalian, saya kasih waktu 3-5 menit. Silakan. Oke, coba Sahrul. Untuk nomor 2-nya kamu identifikasi, Sahrul. Berarti perbedaan antara cycle render dengan blender render tuh apa sih? Blender render biasanya lebih sulit daripada cycle render, Pak. Karena blender render memerlukan setting yang jauh lebih rumit jika ingin hasilnya lebih realistik. Kalau cycle render menggunakan sistem ray tracing. Cahaya yang diterima oleh objek akan dipantulkan ke benda di sekitarnya. Jadinya tidak perlu memerlukan cahaya lagi, Pak. Oke, terima kasih Sahrul. Ya, Pak. Berarti ada dua jenis render. Yang pertama adalah rendering gambar 3 dimensi dan rendering animasi. Rendering adalah proses di mana mengubah desain menjadi bentuk yang digunakan menjadi gambar atau video. Untuk mempersiapkan rendering, kita harus menyesuaikan kamera agar hasil yang sesuai dengan kita inginkan. Cukup untuk melihat bagaimana desain kita lihat dari kamera, kita cukup mengklik view kamera atau dengan shortcut numpad 0. Jadi view kamera 0, jadi kita atur kameranya. Kalau sudah menangkap objek yang kita buat, baru kita bisa melakukan rendering. Dari render image adalah berupa gambar 3 dimensi, tetapi ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi dengan format PNG. Juga rendering video animasi 3 dimensi. Untuk rendering video pada animasi 3 dimensi, Blender akan merender animasi menjadi gambar diam secara satu persatu untuk setiap render. Setelah renderan gambar selesai, selanjutnya potongan-potongan gambar tersebut disusun menjadi satu kesatuan animasi yang utuh. Sebelum merender, harus melakukan lokasi di mana hasil render akan diletakkan dan juga format video yang diinginkan. Hasil dari render video animasi 3 dimensi berupa file video yang berada di dalam kamera berupa objek 3 dimensi yang telah dianimasikan dengan format AVI atau MP4. Untuk kegiatan 3-nya kita akan melakukan praktek rendering. Saya akan demonstrasikan terlebih dahulu di Blender. Nah, ini ya objek yang tadi ya yang di kegiatan 2 ya, objek 3 dimensi yang setelah saya buat ini. Kalau kita perhatikan, nah ini yang saya bilang, ini saya atur sedemikian rupa ini supaya ada lantainya dan ada temboknya supaya ada efek-efek bayangan di objek tersebut akan kelihatan lebih realistis. Ini kita akan mencoba merender image ya, merender image dengan cycle render. Cycle render. Jadi kalau memang kalian dari awal untuk men-setting cycle render, kalian harus ubah dulu sininya cycle render. Render Blender, kalian ubah dulu sininya Blender render sebelum kalian untuk menganimasikan membuat objek tersebut. Jadi bikin dari awalnya kalian tentukan dulu ini cycle render atau Blender render.
Itu kalau untuk, nah ini yang kemarin kita sudah praktekkan ya, untuk kubus melompat ya. Yang kubus melompat, kalau kita mau render, di sini jangan lupa ada settingannya gitu ya, outputnya ya, outputnya di sini kita ubah dulu menjadi AVGPEG, lalu ini kita taruh di mana, keluarannya kita mau taruh di mana, lalu kita kasih nama apa, animasi kubus melompat gitu, lalu kita accept gitu ya, accept, nanti itu aja paling gitu. Terus ini tinggal kita klik render gitu untuk render animasi. Ini sudah animasi yang sudah kita buat. Nanti dia akan merender frame by frame, satu frame gitu ya, tergantung lama cepatnya, tergantung dari panjangnya durasi animasi dan lagi ke spek dari komputer kalian gitu. Oke. Ya, jadi itu tugas kalian di rumah. Selain tadi KPD kalian lengkapi, kalian juga praktek render ya, render di rumah gitu. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di LKPD kalian langkah-langkahnya, atau bisa kalian lihat di YouTube saya langkah-langkahnya untuk dari yang membuat cycle render tadi, yang gambar Lego tadi gitu, atau bisa dilihat di YouTube, atau ada juga di LKPD kalian gitu ya. Jadi nanti kalian kerjakan di rumah, sepakat ya untuk kumpulkan di minggu depan ya untuk tugas prakteknya ya. Sepakat. Ya. Nanti kalian kumpulkan hasil renderannya ya, yang kalian telah buat cycle render dan render animasinya yang kubus melompat kemarin, kalian taruh di Google Classroom lagi ya dengan LKPD kalian. Subhan, coba Subhan. Kesimpulannya apa dari pertemuan kita kali ini, Subhan? Kesimpulannya kita tadi udah belajar rendering, terus ada beberapa jenis rendering sama tipe rendering. Kesimpulan kita kali ini, jadi rendering itu adalah tahap akhir dalam pembuatan sebuah animasi 3 dimensi, di mana setelah objek tersebut selesai dibuat, tahap terakhirnya adalah rendering, baik itu rendering gambar 3 dimensi ataupun video animasi 3 dimensi. Jadi ada rendering itu ada dua, ada cycle render, ada blender render. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan kalian, kerjakan tugas-tugasnya, lalu dikumpulkan untuk minggu depan ya, untuk LKPD-nya di file Word, dan untuk hasil renderingnya ya, rendering animasi maupun rendering image ya, di Google Classroom. Terima kasih, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih.